Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bersama saya Muhammad Bayu Pratama, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Stay Sunnah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Al-Ustadz Irgan Khairul Mafiz Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau ini merupakan salah seorang musyrif sakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunnah Deli Serdang. Baik, kali ini saya ingin mewawancarai Ustadz Irgan, dan tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustadz? Ya khair, alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair, alhamdulillah Ustadz. Gini Ustadz, kan setelah menjabat menjadi musyrif ini Ustadz, apa sih perasaan antum, kesan pertama antum? Kesan pertama ana merasa seperti menjadi seorang kebapakan. Kemudian yang kedua, lumayan menguji kesabaran, dikarenakan banyak hal yang kita terima dari laporan mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya kerjasama tim, yang dimana kami ini merupakan sekitar 6 orang, yang mana harus saling memahami kinerja kami masing-masing. Seperti itulah. Jadi perasaannya ya lumayan deg-degan karena di awal mendidik mahasiswa yang jumlahnya banyak. Tapi insya Allah akan dimudahkan. Masuk ke pertanyaan keduanya Ustadz. Antum ini bertugas di bagian apa Ustadz? Dan apa saja tugas-tugas antum Ustadz? Alhamdulillah ana bertugas di bagian ibadah dan juga di bagian menasihati mahasiswa. Jadi di mana tugas ana yang paling utama itu mengurangi para mereka yang mahasiswa yang masbuk. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya memperhatikan akhlak mahasiswa, akhlak dan adab dari segi pakaian berbusana, baik itu ketika ke masjid, baik itu ketika ke kelas, dan juga akhlak beliau dalam bergaya rambut yang tidak koza, dan juga membasmi mereka yang belum mengenal tentang istilah isbal. Seperti itulah, dan juga hal-hal tentang adab lainnya. Dan ketika ada mahasiswa yang bermasalah, kita usahakan untuk menasihati terlebih dahulu. Ketika tidak bisa juga kita berikan nasihat, mungkin akan diperingati dengan yang lain, dan mungkin akan ada nanti SP dan selanjutnya. Seperti itu. Masuk kita ke pertanyaan ketiga Ustadz. Tentu kan menjadi musyrif ini bukan suatu hal yang mudah kan Ustadz? Ya, betul. Lalu apa sih suka duka antum selama menjadi musyrif? Suka duka yang kita lewati bersama dengan 5 orang rekan pengabdian. Yang pertama itu capek, itu pasti capek, dan juga terkadang waktu tidur, waktu istirahat kita diganggu. Bahkan pada saat makan pun juga kita diganggu. Suka duka yang kita lewati. Namun di balik itu semua terkadang kita bisa emosi. Ada karena beberapa mahasiswa yang memancing kita emosi, namun ada juga beberapa mahasiswa yang memancing kita untuk bersenda gurau dikarenakan tingkah lakunya yang membuat kita happy dan bahagia lah, alhamdulillah. Dan dimana kita alhamdulillah di kantor sering beli gorengan Bang Heri. Jadi ketika kita memiliki dana sebelum zuhur, kita memberikan gorengan sekaligus menyemangati di antara kita bersama. Seperti itulah. Mungkin sesimpelnya, kalau galau sih pasti ada lah. Namun semua itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah Ustadz. Masuk kita ke pertanyaan keempat Ustadz. Apa saja kendala antum dalam menghadapi mahasiswa Ustadz? Kendala ketika menghadapi mahasiswa ini, contohnya seperti apa masalahnya nih? Misalnya mungkin gimana cara antum menghadapi mereka yang bermasalah, mungkin rambutnya koza, berpakaiannya gitu Ustadz? Iya. Pertama, mereka itu ada yang mereka belum mengetahui tentang hukum koza itu, dan juga ada yang beralasan tidak memiliki baju dikarenakan kotor atau sudah kehabisan dan lain sebagainya. Yang pertama kita jelaskan dari sisi agamanya tentang bagaimana faedah ketika kita tidak koza, ketika kita menaati Rasulullah di dalam bergaya keseharian kehidupan kita. Ya, kemudian kita berikanlah masukan-masukan lainnya, motivasi belajar, sehingga kendala yang tadinya menurut kita kendala, insya Allah akan menjadi solusi bagi mereka ke depannya. Masuk ke pertanyaan kelima. Saya dengar nih Ustadz, dari beberapa mahasiswa
antum merupakan muslim yang disenangi mereka, Ustaz. Disukai, lalu mungkin dari kami juga ada gitu. Termasuk saya sendiri gitu, Ustaz. Alhamdulillah, Ana dulu telah hidup lama di organisasi ketika di pesantren dan juga pada saat menjadi BEM. Jadi bisa memahami karakteristik masing-masing pribadi mahasiswa. Jadi ketika kita ingin melakukan pendekatan, kita bisa melihat dari sisi apa mereka itu senang, dan dapat disitulah kita masuk sehingga dapat membawa suasana mereka menjadi lebih baik. Contoh kayak ada beberapa mahasiswa mereka suka puasa Senin Kamis, maka di situ kita mungkin memberikan bagaimana supaya konsisten, mungkin sesekali kita memberikan bukaan atau sahur, sehingga itu membuat mereka tuh bahagia dengan kita. Jadi karena, dan itu pun juga merupakan metode Nabi kita dalam berdakwah, mendekati bukan mengkerasi. Ada saatnya tegas, ada saatnya kita berlemah lembut, bil hikmah, kan seperti itu. Nama Bayu. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa nasihat antum untuk calon muslim selanjutnya? Dan gimana sih kriteria yang cocok untuk jadi seorang muslim itu, Ustaz? Nasihat yang pertama itu senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa itu, ketika kita menghadapi masalah yang ada di asrama, Allah akan berikan solusi dari berbagai macam arah yang tidak kita sangka-sangka. Karena banyak nanti masalah yang terkadang membuat kita itu melampaui batas, tetapi ketika kita kembalikan kepada kesabaran, kepada syariat agama Allah, insya Allah itu akan menjadi mudah ketika kita menghadapinya. Jadi kriteria bagi muslim kedepannya senantiasa bertakwa kepada Allah, kuatkan kesabaran, dan berpikir inovasi bagaimana bisa mahasiswa ini senang hidup di asrama. Karena Anda sempat dulu berpikir mengajak mereka itu untuk camping, tapi qadarullah sekarang belum terrealisasikan. Dikarenakan mungkin Anda yang sibuk atau mungkin belum pas waktunya, tapi insya Allah di semester selanjutnya kita usahakan. Itu salah satu inovasi yang ingin Anda lakukan. Jadi kita menilai mahasiswa sekarang bukan lagi santri yang bagaimana hidup di asrama pesantren. Betul, kita hidup berbasis asrama, namun kita ini bukan pesantren. Kita ini mahasiswa yang hidup di lingkungan Setai As-Sunnah. Jadi kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Dari sisi mana mahasiswa ini bisa senang. Jadi untuk kriteria calon muslim berikutnya yang Anda lihat biasanya, dan itu mereka tuh turun temurun, itu nggak jauh-jauh. Biasanya itu ketua BEM, wakil dia Lisbah, atau ya kawan-kawannya lah, bisa peneliti wakilnya, atau mungkin naibnya, atau mungkin wakil dia Lisbahnya, seperti itulah. Jadi, dan juga jangan lupakan kerjasama tim, itu yang perlu diluruskan, karena kita di situ nanti banyak kriteria muslim atau kriteria teman kita untuk mengurus mahasiswa, dan juga kerjasama dengan pihak BEM yang mana mereka juga butuh perhatian dari kita. Jadi mungkin itu aja lah untuk sore kali ini. Baik. Syukran, barakallahu fikum, wa jazakallahu khairan. Syukran, Ustaz. Afwan. Telah meluangkan waktunya. Ya, Afwan, mohon maaf kalau agak lambat. Enggak apa-apa, Ustaz. Agak lambat kita wawancaranya dari semalam ya. Siap, enggak apa-apa, Ustaz. Mungkin saya mau mulai pertama mohon maaf atas segala kata yang kurang bermanfaat. Saya tutupi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.